akan pernah kita rasakan kenikmatan iman, juga ibadah selama kita masih membuka keran kemaksiatan. Mustahil seseorang antara kita khusyuk dalam sholat, selalu ingin membaca Al-Quran, selalu ingin berzikir, selalu merasa sedih kalau sampai ada yang luput dari ibadah itu. Apalagi kalau sampai melakukan kemaksiatan. Mungkin hal-hal yang makruh pun, yang dia tidak berdosa tapi termasuk hal yang tidak disuka oleh Allah, membuat dia sudah cukup jadi beban ya, kalau dia sempat melanggarnya. Maka itu tidak akan pernah ada ruhnya ibadah itu, dan kita merasa sangat nyaman dan nikmat kecuali kita sudah menutup pintu keran kemaksiatan. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan, kita kembali kepada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan luar biasa mendatangkan ketentraman jiwa, memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Maksudnya pada saat kita mengangkat kepala kita ke langit akan banyak sekali pertanyaan. Siapa yang menciptakan awan dan siapa yang memindahkannya? Siapa yang mengubah warnanya dari terang putih seperti kapas berubah menjadi mendung gelap dan berisikan air? Apakah begitu saja terjadi? Secara akal manusia, kalau kita menggunakan akal sehat, kita tidak mungkin ini terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Sebagaimana nggak mungkin ada air tumpah tanpa ada yang menumpahkannya. Itu juga pertanyaan yang muncul dan bisa menenteramkan jiwa kalau jawabannya benar. Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, gemerlapan di langit, bahkan kita tidak asing dengan ilmu pengetahuan alam, bagaimana miliaran jumlah bintang-bintang di langit sana, miliaran jumlahnya. Kemudian burung-burung yang berterbangan, pergantian siang malam. Siapa yang mengatur semua ini? Itu baru yang terjangkau dengan mata. Yang tidak terjangkau dengan mata sangat banyak di langit sana. Sekarang di bumi, pada saat kita lihat apapun di bumi ini yang terjangkau oleh mata kita. Misal contoh diri kita sendiri, manusia. Siapa yang menata bulu alis kita ini seperti ini bentuknya? Siapa yang membuat bola mata dengan urat-urat sarafnya sehingga bisa menangkap cahaya dan memantulkan? Siapa yang membuat hidung dengan bentuk seperti ini bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk dalam waktu yang seketika? Siapa yang menciptakan lidah yang bisa membedakan asin, manis, asam waktu seketika? Siapa yang menciptakan kuping kita yang dengannya kita bisa mendengar dengan gendang kecil saja di dalam? Kalau kita lihat sekitar kita sama manusia, ini ada bule, ada orang hitam di Afrika, ada orang Asia, masing-masing punya bentuk mata, warna rambut, warna kulit, bahasa. Semua ini luar biasa gitu. Depan mata kita bisa kita lihat. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah. Warnanya, karakternya, sistem-sistem yang ada dalam tubuhnya, pertahanan, pencernaan, dan segala macam. Tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan. Dari yang buah-buahan, sayuran, gitu kan, pohon hias, dan seterusnya. Sederhana teman-teman sekalian. Dari mana semuanya? Ada begitu sajakah seperti yang dikatakan oleh para orang ateis? Atau ada penciptanya? Mentauhidkan Allah dengan mengikrarkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan artinya pencipta, pemilik, yang menghidupkan, yang memandikan, yang mengadakan, yang menghilangkan. Tidak ada kecuali Allah. Ini akan membuat ketentraman yang luar biasa dalam diri kita. Ketentraman yang tidak bisa dinilai dengan apa. Sangat luar biasa ketentraman. Membuat kita teman-teman sekalian, oh ternyata semua yang dijangkau tidak jangkau di mata kita, di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Bagi seorang muslim, kata kuncinya satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua itu kecuali Allah. Maka ini makna tauhid. Tauhid adalah jalan keselamatan. Maka teman-teman kalau lewati kotak amal masjid, sedekah. Sudah kemarin Ustaz, kemarin sudah catat malaikat. Kenapa Anda haramkan diri Anda dari hari ini? Kenapa haramkan dari besok? Kadang-kadang ada masjid sampai 1 tahun kotak amalnya. Kenapa Anda tidak berikan? Kenapa Anda tidak sedekah? Berikan berapapun. Setiap hari catat amalnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, siapa yang membangun muka bumi sebesar sarang burung saja, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dari mana Anda tahu? Mungkin dengan Anda bersedekah hari ini dapat istana di surga. Mungkin besok Anda sedekah dapat lagi 1 istana di surga. Kalau 365 hari dalam setahun, Anda sedekah setiap hari Rp1.000 aja. Berarti Anda bisa punya 365 istana di surga lagi, bukan di dunia. Itu luar biasa. Kenapa haramkan diri dari pahala-pahala yang besar seperti ini? Makanya syaitan kalau mau merusak orang yang sudah istiqomah teman-teman, dirusak dulu keimanannya. Dia nggak bisa langsung suruh melakukan perbuatan dosa besar, nggak bisa.
Tapi dia rusak dulu keimanannya, dibuat dulu dia lalai, kendor, teledor terhadap sholat, mulailah dia yang tadinya sunnah-sunnah dikerjakan, ditinggalkan, dan seterusnya. Kemudian pada saat dia lemah, baru diajak ke sana. Karena tidak mungkin orang yang tegas menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, itu tidak mungkin bisa diganggu oleh syaitan. Dan mereka akan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dunia bahagia, di akhirat bahagia. Apalagi yang Anda inginkan? Udah tinggalkan, udah. Saatnya hijrah menjadi orang yang baik. Nah, kalau Anda sedang terjerumus, syaitan satu waktu menjerumuskan Anda, wa na'udzubillah, ke jalannya, maka segera kembali. Dan kembali ini benar-benar dengan taubat nasuha ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak segera hijrah, mengubah diri Anda sendiri, berarti Anda mencelakakan diri Anda. Tapi kalau Anda berubah, beruntunglah Anda. Berubah menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan peluang bagi orang-orang yang mau kembali ke jalannya. Selama Anda belum meninggal dunia, maka Anda punya peluang yang luar biasa. Kesempatan emas.